Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan dan implementasi mengenai performance testing. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai performance testing itu apa. Jadi, performance testing itu adalah sebuah metode testing yang bertujuan untuk memastikan apakah sebuah aplikasi dapat melakukan kinerja dengan baik dengan beban atau load yang diharapkan. Nah, dari performance testing itu terfokus pada 3 hal, yaitu yang pertama speed, yaitu cepat respon dari sebuah aplikasi. Lalu yang kedua scalability, yaitu jumlah maksimum user. Dan yang ketiga stability, yaitu menilai kinerja sebuah aplikasi dengan beban yang bervariasi. Adapun tools-tools yang kita perlukan sebelum kita akan mengimplementasikan dari performance testing, yang pertama adalah mendownload Apache JMeter-nya yang ini. Lalu kalian download dan install Java. Lalu kita install dan download Blastmeter ada di Chrome extension. Lalu yang keempat, download XMPP yang ini. Dan yang terakhir, download WordPress. Baik, setelah kalian sudah menginstal seluruhnya, langkah selanjutnya itu adalah menyalakan XMPP-nya, lalu melakukan start di Apache dan MySQL. Setelah itu, file yang kita sudah download, Apache Meter dan WordPress-nya, kita lakukan ekstrak. Ini file ekstraknya, WordPress-nya. Setelah diekstrak, di-cut, pindahkan ke file XMPP, lalu htdocs. Nah, di sini kita pastekan ya filenya ini. Lalu kita cari file wp-config sample. Kita bisa rename dulu wp-config saja. Oke, setelah itu langkah selanjutnya saya menggunakan VS Code. Jadi kita bukanya menggunakan VS Code. Oke, setelah itu kita akan mengubah database name-nya, username, password-nya, itu saja. Baik. Oke, kita bisa edit ini, kita namakan WordPress. Ini username-nya kita ambil default-nya aja ya. Oke. Lalu password-nya 0. Setelah itu kalian bisa save. Oh ya, sebelumnya kita akan membuat servernya dulu dengan namanya WordPress. Caranya itu kita klik new, lalu database-nya kita namakan WordPress. Karena saya sudah membuat, maka pencet create saja. Nanti setelah itu dia akan muncul seperti itu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan coba cek localhost di WordPress-nya. Caranya localhost/WordPress. Agak waktu sejenak. Oke, setelah ini kita isi judul situsnya bebas. Misalkan website performance testing. Nama pengguna bebas, saya namakan admin saja. Passwordnya bebas. Ini emailnya admin@wordpress.com. Setelah tadi kita membuat ini, maka kita bisa install WordPress. Sudah dibuat, login masuk admin.
Oke, kita sudah masuk ke dashboardnya. Setelah itu kita bisa klik di sini untuk melihat halaman awalnya. Nah, ini sebagai berikut. Kita bisa coba pencet-pencet dulu. Ini di sini misal kita tes dulu. Oh, ternyata bisa. Nah, kita bisa membuat artikel terlebih dahulu sebelum kita lakukan testing bebas. Oke, setelah dicoba, kita kembali dulu ya ke website performance testing. Nah, kita ingin mencoba membuat artikel. Di sini, di artikel ini tuh akan dimasukkan yaitu gambar ataupun video. Nah, saya skip dulu videonya ini untuk mempersingkat waktu. Oke, saya sudah membuat dua website ya. Dua halaman maksudnya. Dari tadi contohnya adalah penerapan teks dan gambar seperti ini. Ini contoh ya. Lalu yang kedua adalah menempatkan video. Nah, ini contoh ya. Tuh, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencoba melakukan record oleh Blaze Matter. Nah, sebelumnya kita close dulu semuanya. Oke, biar mulai dari awal lagi. Kita bisa menggunakan tools Blaze Matter. Caranya klik Blaze Matter-nya, lalu kita bisa namakan ininya misalkan WordPress Testing. Kita namakan ulang ya, WordPress Testing. Oke, setelah itu kita bisa lakukan start record. Oke, setelah itu kita misalkan buka localhost WordPress. Nah, di sini kita bisa klik bebas gitu, misalkan kita klik ini. Setelah itu ini bebas ya, klik apapun. Setelah itu kita coba untuk login. Oke, setelah bisa kita bisa stop. Nah, hasil yang kita dapat dari Blaze Matter ini, kita bisa pencet yang bawah ini, lalu klik Gmeter Script. Oke, setelah itu ini adalah hasil dari apa yang kita buka dari website itu. Nah, file ini juga bisa dihapus, apa misalkan gimana, misalkan nih kita lakukan hapus ini, misal hapus. Nah, bisa kan? Nah, setelah itu file yang ini kita ekspor dengan format JMX karena ini akan dibaca oleh Gmeter. Oke, melakukan converting dan bisa langsung di download seperti berikut. Langkah selanjutnya setelah kita berhasil mendownload filenya, itu membuka Gmeter-nya. Oke, kita buka dulu. Apat Gmeter bin dan buka gmeter.bar. Nah, ini kita bisa klik. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah halaman awal dari Apat Gmeter. Langkah selanjutnya kita bisa masukkan file di sini dengan cara klik di sini open file. Lalu kita buka file yang tadi kita download. Ini akan di download. Nah, WordPress testing open. Nah, ini adalah hasilnya.
Langkah selanjutnya itu kita bisa menambahkan listener untuk membantu kita merapikan dari hasil yang kita akan tes. Nah, kita bisa klik di sini, klik kanan, lalu add listener, lalu view result in table. Baik, sebelum kita melakukan demonya, saya melakukan thread dulu. Untuk usernya ini saya menggunakan satu aja. Nah, lalu kita lihat dulu CPU-nya ada di 27% lah ya. Setelah itu kita bisa melakukan play. Oke, kita lihat di sini. Ini CPU dan memori saya. Oke. Baik, setelah kita melakukan testing di Gmeter, kita bisa ambil kesimpulan bahwa setelah kita melakukan testing ini, jika statusnya ini semua hijau, berarti itu menandakan berhasil. Nah, lalu bagaimana kasusnya apabila status ini bertanda silang atau gagal? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah koneksi internet saat kita melakukan testing. Lalu yang kedua, resource atau server itu memiliki keterbatasan, baik itu segi bandwidth maupun segi limit user. Nah, maka dari kesimpulan tersebut, saran yang bisa didapat itu agar statusnya ini hijau semua adalah pastikan server itu harus mempunyai spesifikasi baik segi internet maupun bandwidth agar tidak terjadi masalah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.